Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara virtual di channel YouTube Dakwah Islam ini. Salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sorry tauladan kita yang harusnya kita bisa meniru segala tingkah laku yang beliau contohkan kepada kita agar nantinya kita bisa mendapat cinta dari Allah dan bisa menjadikan diri kita selamat di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah jemaah di Dakwah Islam TV, Afwan sebelumnya untuk ada kendala teknis sehingga ada keterlambatan dari live streaming YouTube ini. Insya Allah untuk hari ini pengisinya adalah Ustadz Pompi Syaiful Rizal. Insya Allah kita akan bahas nih tentang bisnis ya Ustadz. Ya, oke. Jadi untuk judul kali ini adalah mau mulai berbisnis harus tahu ini dulu. Nah, ini kan bikin penasaran. Nah, Bang Ustadz, bisa dijelaskan kenapa bisnis dalam Islam itu sebenarnya seperti apa sih dan apakah harus ya orang Islam berbisnis gitu loh Ustadz, sehingga nanti apa yang didapatkan dari bisnis itu bisa diberikan kepada kemajuan umat ataupun dari misalkan ada saudara-saudara kita yang punya keterbatasan, kita bisa bantu mereka. Jadi monggo Ustadz, tafadhol Ustadz untuk penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Teman-teman dakwah Islam jamaah yang saat ini di pagi hari subuh ini menjalani hari ke-21 bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama memburu 10 hari terakhir ya di bulan mulia ini. Yang pastinya mungkin malam hari tadi ya sudah melakukan perburuan kan seperti itu ya. Diperbanyak ibadahnya ya, semakin bertakarub kita kepada Allah SWT sehingga kita tidak menyia-nyiakan ya yang datangnya, yang dimana hari atau malam yang datangnya itu ya cuma dalam setahun sekali ini ya, dan hikmahnya dan manfaatnya dan nilainya itu sama seperti 1000 bulan. Oke, pagi hari ini tetap semangat semoga ya, setelah tadi malam lek-lekan mungkin tadarusan, sholat malamnya dikencengin, tapi insya Allah pagi ini tetap semangat. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin di channel Dakwah Islam TV ini baru hari ini ya dibicarakan ya. Ya Mas Yusuf ya. Temanya selama ini baru ini. Alhamdulillah, yaitu saya diminta teman-teman untuk sharing masalah bisnis ya. Oke. Saya akan memulai aja pada pagi hari ini. Sebentar akan saya hubungkan dulu materi saya. Oke.
Oke, kiat memulai bisnis ya. Kemarin teman-teman di dakwah Islam pengen ini kalau pemula ya gimana sih, apa aja sih yang perlu disiapkan ketika kita mau terjun ke dunia bisnis ya, seperti itu. Apalagi saat ini ekonomi sedang tidak bagus ya, apa namanya, untuk bertahan itu se seperti apa ya, kayak gitu kan ya. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan sebuah, sharing aja nanti ya, teman-teman bisa banyak berkomentar nantinya, eee, di kolom chat di YouTube ya. Ya, seperti apa, pengalaman, kemudian apa yang, saya lalui di dalam memulai bahkan menjalankan bisnis ini. Oke, eee kalau kita sebagai kaum muslimin ketika kita, memulai ataupun mau melakukan, sebuah usaha atau bisnis, ini ada sesuatu yang menurut saya itu ada yang sesuatu yang mendasar yang harus difahami dulu. Karena nantinya itu akan berbeda ya mungkin ya, kalau orang-orang, yang tidak mengimani Islam ya, mungkin dia akan bisa seenaknya sendiri ya. Akan tetapi, kita ya, muslim ini bagaimana sih ya, supaya bisnis kita itu barokah, artinya apa yang kita hasilkan itu juga bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Oke, yang pertama ya, ini nanti ya ada beberapa hal ya yang saya sampaikan poin-poinnya, eee, nomor 15 membuat Anda terguncang, enggak ya. Oke, nomor pertama ya, ketika kita akan memulai berbisnis, apa sih ya mindset yang harus ada di dalam diri kita? Yang pertama itu adalah bisnis itu bukan sekedar untung dan rugi ya, tapi bisnis itu juga ya sebuah pilihan surga neraka. Jadi bukan hanya untung rugi tapi memang surga dan neraka. Kenapa seperti ini? Karena banyak sekali, apa namanya, nantinya itu godaan-godaan kepada kita ketika kita mulai berbisnis itu banyak sekali jalan-jalan setan yang apa namanya, lihatkan kepada kita, ya. Karena itu, eee, nasihat Umar bin Khattab ya, radhiyallahu an, ketika, berpesan kepada rakyat di Madinah pada waktu itu bahwa ketika belum masuk ya, seseorang itu nggak boleh masuk ke pasar. Artinya seseorang itu nggak boleh dia itu masuk ke dunia bisnis ataupun dia sebagai objek dalam bisnis, kalau tidak tahu halal dan haram, ya. Kalau tidak tahu dalam bagaimana, fikih fikih di dalam berbisnis muamalah. Maka yang pertama ketika kita itu menjalani atau mulai masuk ke dalam bisnis ya, itu wajib ya, apa namanya, kita itu tahu bahwa bisnis yang kita jalankan, yang akan kita jalankan itu merupakan sesuatu yang halal dan syah ya menurut syariat Islam. Makanya kita harus perhatikan ya benar-benar bahwa bagaimana akad-akadnya ya, bagaimana proses bisnisnya sehingga, eee, apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya inilah prinsip bahwa segala perbuatan kita itu terikat kepada syariat. Artinya kita nggak bisa bebas ya karena bisnis itu juga termasuk apa namanya af'al, perbuatan manusia yang di mana, perbuatan itu takyid ya dengan syariat Islam. Artinya terikat ya dengan syariat Islam. Ketika kita, apa, memulainya, ya harus paham benar, harus yakin bahwa, eee, apa yang kita jalankan itu akad-akadnya, kemudian, kesemuanya itu bisa benar-benar, meyakini bahwa itu halal atau akadnya merupakan akad yang benar sesuai dengan syariah. Eee, berikutnya ya,
Yang kedua, kita harus mempunyai mindset yang tepat nih ya soal harta. Jadi gini, banyak yang orang-orang itu kadang-kadang salah persepsi soal harta ini di dalam Islam. Ya, kadang-kadang orang itu mengira bahwa kaya itu banyak harta itu sesuatu yang bermaksiat ya, dunia. Oh itu masalah dunia, kamu ngejar-ngejar harta, kamu ngejar-ngejar dunia. Kamu ini kok selalu aja dodolan dunia aja yang kamu pikirkan seperti itu. Itu pola mungkin ya, pola pikir yang kurang tepat ketika kita berbicara masalah kekayaan harta ya seperti ketika kita berbisnis kan jelas ya itu adalah mengembangkan harta ya. Maka kita harus tepat ya, memposisikan harta itu seperti apa di dalam Islam itu. Beda dengan ketika kita itu memposisikan boleh nggak sih orang itu kaya raya dalam Islam? Sekaya-kaya apapun boleh menurut Islam. Akan tetapi di dalam Islam itu sekaya apapun kamu boleh tapi bersyarat. Ya. Berbeda dengan misalnya ideologi kapitalisme misalnya ketika menganggap ini kamu boleh sekaya-kaya apapun ya. Boleh dengan cara apapun asal tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain. Ya. Tapi di dalam Islam boleh kaya, tapi yang pertama ya mendapatkannya harta itu dengan cara yang halal, ya dengan bekerja, mendapat waris dan sebagainya. Yang kedua, dalam mengembangkan ketika kita sudah punya harta, kemudian kita memperbanyaknya, yaitu mengembangkannya, mentasarufkannya, tan itu juga harus dengan cara-cara yang halal. Ya, kita akadnya halal, akadnya syar'i, kemudian syirkahnya juga jelas dan sebagainya. Di mana nantinya itu ketika harta berkembang itu dengan cara yang halal. Yang ketiga, ketika kita membelanjakannya, ya, ketika membelanjakan harta tersebut itu juga dengan cara yang benar, yaitu membelanjakan ya dengan kepada benda-benda yang halal saja. Ya. Yang kedua, tidak untuk di tabzir ya, perbuatan mubazir, orangnya mubazir seperti itu, sesuatu yang bermewah-mewahan ya, koleksi mobil Ferrari misalnya seperti itu berlebihan tidak boleh ya. Sementara tetangganya banyak yang nggak makan dan sebagainya. Atau perilaku yang menghambur-hamburkan uang, yang dimana di situ diharamkan ya oleh Islam. Nah di sini ya harus pas kita dalam ini. Boleh mengejar harta boleh ya. Nah kemudian kita harus memahami bahwa harta itu adalah bukan tujuan. Ya. Harta itu adalah wasilah kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak manfaat. Ya. Orang yang paling baik menurut Islam itu adalah orang yang paling bermanfaat dengan sesamanya. Ya, bayangkan kalau kita itu tidak punya sesuatu harta di sini adalah wasilah kita untuk memperbanyak ya bekal kita yang akan kita bawa kelak di yaumul akhir ya. Makanya ketika kita berbicara harta di sini ya jangan sampai ya harta itu menjadi ghoyah, tapi harta itu menjadi wasilah. Ya, orang berbisnis hartanya banyak, tapi dia lupa dengan kewajiban yang lain. Lupa kewajiban dakwah, lupa memperhatikan keluarganya, ya lupa sama anak istri, ya. Waktunya full dibuat untuk berbisnis. Nah, nanti jangan sampai kita mau mencari sesuatu yang seharusnya itu untuk bermanfaat, tapi kita sendiri mendolimi keluarga. Kita sendiri mengabaikan kewajiban lain. Ya, kewajiban dakwah, kewajiban berjamaah, kewajiban silaturahim dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai. Nah, berikutnya ini yang mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya bahwa setiap perbuatan dari kita itu pasti mempunyai nilai yang untuk diwujudkan. Atau ini istilahnya adalah kimatul amal ya, kimah sebuah nilai
ya, di mana perbuatan itu ketika kita berbuat sesuatu, kita melakukan perbuatan, kita melakukan amal, itu kan pasti ada tujuannya, ya. Nggak mungkin ketika seseorang itu melakukan perbuatan tapi nggak ada tujuannya, itu pasti ya bisa jadi seperti itu, tapi akan sia-sia, ya. Kalau nilainya itu tidak ada, ngapain ya sesuatu yang sia-sia? Tapi ketika kita mau mewujudkannya justru yang tepat. Ya, kimah perbuatan itu ada beberapa. Yang pertama ada kimah madiyah, ada kimah insaniyah, ya, ada kimah ruhiyah, ada kimah khuluqiyah dan lain sebagainya. Nah, di dalam berbisnis, ya, kita harus menentukan nilai apa sih yang mau kita wujudkan ketika berbisnis? Ya hanya satu, yaitu kimah madiyah. Kita itu berbisnis itu ya untuk menghasilkan materi tadi. Ya, maka apakah ketika pikiran kita itu ya hitung-hitungannya ketika melakukan perbuatan itu ya untung dan rugi, ya enggak masalah. Karena memang perbuatan itu kita tujukan untuk menghasilkan materi. Ya. Contohnya ini seperti ini. Ada kekeliruan misalnya yang seharusnya perbuatan itu nilainya ruhiyah, justru malah dikasih nilai itu materi, madiyah. Ya. Orang itu misalnya berdakwah ya. Berdakwah itu perbuatan yang seharusnya itu ibadah. Dakwah itu ibadah. Nilai yang hendak diwujudkan itu adalah ruhiyah, ya. Nilai ruhiyah. Tapi ketika dia menjual dakwahnya berharap nilainya itu materi, ya maka di sini akan kesia-siaan. Pahalanya nggak dapat. Ya. Walaupun ya materi dia dapat karena mau mewujudkan nilai itu, ya. Maka nilainya yang perbuatan kimahnya itu yang salah. Harusnya berdakwah itu kimahnya itu ruhiyah, tapi itu jadikan untuk madiyah. Oh, saya mau sholat ini, siapa yang membayar saya? Seharusnya sholat itu nilainya itu ruhiyah, tapi nah di dalam bisnis kimahnya itu materi. Maka hitung-hitungannya ketika kita itu mau berbisnis ya materi standarnya. Ya, ketika misalnya berbisnis dan menolong, ya itu kimahnya beda. Kalau bisnis itu kimahnya itu madiyah, menolong orang itu kimah insaniyah, jangan dijatuhkan. Nanti kita tidak akan bisa meraih kesempurnaan nilainya, tujuannya nggak tercapai. Misalnya dia mau memajukan usahanya, mengangkat karyawan, tapi nilainya menolong, ya udahlah, aku mau menolong, ya udah dia itu kasihan ya nggak punya kerjaan, maka saya tak rekrut lah. Padahal dia tidak punya kapabilitas. Padahal dia tidak punya kemampuan di dalam pekerjaannya. Tapi ketika kita merekrut, ya tunggu aja rusaknya. Ya, nilainya nggak dapat. Kalau kita menolong, ya udah jangan dihubungkan sama bisnis. Nolong aja. Kimahnya beda. Kalau berbisnis ya harus profesional, materi, seperti itu. Ya itu nanti lebih dalam mungkin kita akan membedahnya. Tapi sini nanti. Nah, berikutnya adalah di dalam berbisnis itu harus mempunyai goal, roadmap ya, yang jelas. Artinya apa? Kita harus punya tujuan yang akan kita tuju. Ketika kita nanti, bolehlah kita memulai, ya. Akan tetapi tujuan itu, goalnya nanti setelah 10 tahun tuh bisnis saya mau seperti apa? Ketika saya umur 40 tahun untuk mau seperti apa nantinya? Ya. Harus mulai di tetapkan. Kalau kita nggak punya goal ini, ya, maka akan ya tantangan nggak ada, gini aja lah, gini aja. Pasti bisnisnya itu ya stagnan nantinya karena nggak ada tantangan. Oh, mewujudkan berapa sih? Wah, aku omsetku harus berapa miliar dan sebagainya. Nah, walaupun nanti itu banyak jalan, ya, yang penting tujuan sudah kita tetapkan. Ya, nantinya itu tahun kedua sudah mempunyai karyawan berapa, nanti membangun sebuah sistemnya seperti apa. Kan nggak mungkin kita akan menghabiskan waktu 24 jam itu untuk mikiri bisnis. Ya, yang nantinya pasti kita membangun sistem. Jangan sampai kita itu hanya membangun waktu kita habis ya untuk berbisnis. Tidak.
Kita harus bangun tim. Ya, jangan sampai ketika kita itu berbisnis kemudian kewajiban-kewajiban lain itu dilupakan. Kemudian roadmap-nya seperti apa, ya, achievement, goalnya sudah tercapai belum, dievaluasi, dimonitoring dan sebagainya. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah kita harus membangun mental pejuang. Bisnis itu nggak boleh baper, ya. Kita memulai bisnis, baru memulai menawarkan produk kita, kemudian ditolak. Produkku jualanku nggak laku, ya. Kemudian padahal itu baru bertemu dengan berapa orang, sehingga karena kecewa kemudian ya udahlah aku nggak cocok berbisnis ya. Nantinya itu akan banyak sekali ujian-ujian, ya, kemudian tantangan, ya, yang membuat bisnis kita itu nantinya ya macam-macam. Entah itu bisnisnya online atau offline, semuanya pasti ada tantangannya, ya. Tantangan itu pasti ada. Kalau kita mentalnya nggak siap misalnya, ditipu, rugi, nah misalnya dalam kondisi seperti ini nih ya, wabah ya, COVID dan sebagainya. Sehingga kita itu kemudian ketika omsetnya turun, stres, ya, baper dan sebagainya, ya udah, ya, harus itu. Nah, kemudian belief itu juga harus diperbaiki, ya. Semacam misalnya kalau kita jadi bisnismen itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Jangan pernah kita itu menganggap bahwa sesuatu hal itu sulit sehingga kita itu tidak bisa belajar, mempelajarinya. Ini jangan sampai, kok rumit ya, nah, jangan sampai terkagetan seperti itu. Pastikan bahwa, itu bisa kita pelajari, aku bisa seperti dirinya, dia bisa, kenapa aku tidak? Ya, itu ya harus benar-benar kita meyakininya, menjadi keyakinan. Ya. Nah, kemudian habit, ya, ini berbeda. Jangan sampai kita itu mau sukses, ya, tapi berpikirnya itu sama dengan kebanyakan orang. Ya, karena kebanyakan orang itu kan nggak sukses seperti itu. Ketika kita mau berupaya bahwa kita itu berazam mau sukses bisnis, ya maka kebiasaannya harus beda dengan orang lain, ya. Misalnya kalau yang lain itu tidurnya 8 jam, ya kita harus 4 jam. Ya. Lebih kepada membangun sebuah kebiasaan bekerja keras. Ya, habitnya. Udah pakai to-do list belum? Apa sih sehari ini kita mau apa sih? Ya, membangun habit baru di dalam. Kalau kita nggak siap manajemen change-nya, ya, kita nggak siap dengan perubahan, kita nggak siap dengan kita mau merubah ya kebiasaan kita ini, ya udah, janganlah berharap yang lebih banyak lagi, ya itu pasti susah, ya. Nah kemudian nanti kan kita akan memulai bisnis, itu kan sebelum memulainya itu kan harus pakai yang namanya kita belajar. Ada proses learning di sana. Nah, untuk memudahkan learning, ya kalau Anda itu sudah mulai, ya artinya sudah barusan aja mau memulai, maka ya gunakan benchmark, ya, framework yang sudah ada, ya, pembelajaran yang sudah ada itu ada framework, itu kurikulum lah yang seperti itu kan, kurikulumnya atau framework itu ya semacam kalau di learning ya kayak kurikulum seperti itu. Yang sudah terbukti berhasil. Yang ini belajarnya apa aja sih kita itu? Habis ini, habis belajar ini, habis belajar itu, dan sebagainya. Ya harus manut dengan yang sudah sukses seperti ini, pakainya ini. Ya udah, jalani yang itu. Sehingga kita itu tidak mencoba sesuatu yang sebenarnya itu sudah dicoba orang lain dan gagal. Ya, maka lebih baik kita hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang, ya, menjalani pembelajaran sesuatu yang sudah terbukti
keberhasilannya. Nah, kerangka inilah yang penting untuk kita pahami. Ya, yang penting kerangkanya dulu, kerangka pembelajarannya. Oh, ya, harus ini belajar ini ya, habis ini belajar ini, habis itu belajar itu. Ya. Kalau kita itu nggak punya kerangka, ya bayangin aja kalau manusia itu nggak punya kerangka, gitu kan nggak bisa berdiri tegak. Ya. Tapi juga jangan kerangka saja, harus ada otot-ototnya, harus ada alien dirinya, ada dagingnya, dan sebagainya, supaya nggak menakutkan. Kalau kerangka doang itu bisa berdiri, tapi nggak bisa jalan. Ya, dipandang pun nggak enak. Artinya kalau sudah mengambil kerangka, kemudian kita memperkaya dirinya, belajar, self learning, ya, kemudian banyak baca, ya, banyak pengetahuan baru dan lain sebagainya, sehingga akan membesarkan tubuh kita, akan menambah informasi-informasi kita. Semakin banyak informasi kita, maka semakin banyak opsi yang kita jadikan pilihan nantinya, decision-nya, ya. Ketika ada sebuah masalah, maka kita itu punya informasi untuk decision making-nya. Seperti apa? Oh, kalau seperti ini itu harusnya seperti itu. Kalau seperti ini itu harus seperti itu dan sebagainya. Nah, kalau bisnis sementara bisnis saya ini kan terjun di bidang apa namanya digital marketing ya. Itu juga punya framework ya. Jadi habis ini belajar apa sih? Di tahap ini belajar apa aja? Apa yang kita pelajari dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin sedikit memperkenalkan misalnya ya. Nah, kayak gini misalnya ya. Framework digital marketing ya. Ini saya. Ya, jadi dalam misalnya fase produk ini kita ngapain aja, belajar apa aja. Ya, menghasilkan produk yang ngangenin atau menghasilkan produk atau memilih produk kalau kita itu bukan produsen ya memilih produk yang pasti laku itu seperti apa. Kemudian membangun penawaran toko ya. Kemudian bagaimana membidik pasar yang potensial. Apa yang harus kita pelajarin di sini nih? Ya. Kemudian bagaimana sih mendatangkan calon-calon pembeli? Apa yang saya pelajari di sini nih? Ya. Kemudian kalau sudah orang itu sudah beli, bagaimana memanagenya supaya beli lagi atau menjadi customer loyal? Apa yang harus kita pelajari di sini nih? Nah, makanya semuanya pakai framework. Begitu juga bisnis juga. Ya. Ada banyak macam-macam, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah menuliskannya frameworknya masing-masing atau kerangka di dalam berbisnis. Nah, itu harus yang kita pelajari supaya tidak membuang-buang banyak waktu kita mempelajari sesuatu hal yang tidak diperlukan sebenarnya. Oke, seperti itu Mas Yusuf untuk pendahuluan sharing saya pada pagi hari ini. Kalau ada yang didiskusikan, silahkan ya. Ya Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk. Jadi langsung kita bacakan aja ya Ustaz. Siap. Dari Ponpes dan SMK Robi Rodlia. Ini pondok pesantren tapi bisa bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana konsep pembagian harta menurut Islam untuk amal, keluarga, usaha? Terus dengan adanya medsos, bagaimana bila harta kita yang kita miliki dipamerkan untuk amal dengan tujuan bisnis Ustadz? Syukron. Moga Ustadz, afadil Ustadz. Wah, ini pertanyaannya dari Kiai. Oke, memanage harta. Yang pertama dipisahkan dulu. Yang pertama ada prioritas. Ya, prioritas. Harta kita yang kita dapat, ya, itu harus ada prioritas dulu. Yang pertama yang memisahkan bisnis dengan keuangan pribadi. Ya. Harus terpisah. Yang pertama itu dipisahkan dulu nih, ini untuk bisnis, ini untuk pribadi, konsumsi pribadi. Jadi pengusaha nantinya kalau sudah punya hasil ya harus dipisahkan ya. Artinya kita itu dalam
pembukuan keuangan itu kita digaji misalnya apa namanya seolah-olah ya karena owner kan gini, artinya kita ini jatah kita nih, jatah untuk hidup ya, jatah kita untuk macam-macam. Nah, ketika sudah ini sudah terbagi antara uang bisnis sama uang pribadi, yang uang pribadi kita manage ya, mana yang wajib dikeluarkan. Ya, pos-posnya ya. Yang pertama misalnya yang wajib misalnya ya nafkah ya, kemudian zakat-zakatnya ya, kemudian sedekah misalnya. Kalau saya menempatkan sedekah ini wajib keluar. Infak itu wajib keluar. Ini dalam rangka bukan kemudian ini ya, bukan kemudian yang sunnah jadi wajib, enggak. Artinya mewajibkan diri sendiri itu kan boleh. Ya. Artinya di pos pengeluaran itu seberapapun apapun pengeluaran kita itu pos fix, jadi fix cost. Ya, cost yang pasti keluar, harus keluar. Itu apa? Cost infak. Ya. Berapa persen? Ya terserah nanti apa kemampuannya. Ya, tergantung nanti pendapatannya berapa, kemudian kalau yang wajib-wajib sudah, kemudian berikutnya yang sunnah. Ya, kemudian yang dimana kita untuk backup misalnya ada backup. Nah itu pembagiannya ya seperti itu. Ya, sesuai Islam ya yang wajib dikeluarkan, yang sunnah ya kalau bisa dikeluarkan, kemudian yang tidak usah terlalu ya boleh sih ya belanja sesuatu yang itu mubah ya ataupun mewah gitu kan ya nggak ada larangan misalnya. Tapi kalau kita itu yang nggak boleh itu bermewah-mewah. Ya. Bermewah itu kita itu membeli sesuatu itu bukan untuk fungsinya, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Kemudian yang kedua, sedekah kemudian itu untuk dipamerkan sebenarnya, itu untuk dijual atau menjual prank tapi prank berhadiah kan seperti itu kan ya misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya sih kalau kita pasti seseorang yang melakukan itu pasti memilih di antara dua. Perbuatannya itu yang dia fokuskan itu untuk apa? Untuk mencari materi atau untuk membantu orang. Ya. Nanti yang membedakan apa? Ketika tujuannya nggak tercapai itu pasti dia kecewa. Kalau dia tuh bertujuan sodakoh kemudian dipamerkan itu kemudian ya tidak sesuai dengan yang dia dapatkan, dia akan kecewa. Oh, saya ini ngasih uang orang itu supaya viewernya banyak, biar dapat viewer, biar dapat uang yang banyak. Tapi kalau enggak, kenapa aku enggak viral? Kecewa. Karena apa? Tujuan yang dia membuat video tersebut itu untuk mencari harta. Tapi kalau dia itu memang membuat video itu untuk kimahnya tuh kimah insaniyah, karena dia itu memang untuk menuntaskan atau membantu orang lain supaya kesusahannya itu tercukupi, ya walaupun itu tidak viral ataupun dia tidak mendapatkan materi balasan, dia tidak akan puas karena nilainya sudah tertunaikan. Ya. Nah, ini soal pilihan. Ini soal pilihan. Saya tidak mempermasalahkan orang yang memberikan publikasi terhadap perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik itu ya harus disiarkan, tidak masalah. Ya. Disembunyikan juga lebih bagus. Ya, dua-duanya baik. Ketika dia itu menyiarkan kebaikan itu untuk menginspirasi orang salah. Ya itu yang nantinya itu akan ini. Sehingga apa yang dia hasilkan itu ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seperti itu Mas Yusuf. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Nurul tuh.
sekali peluang-peluang bisnis di bidang jasa pengantaran. Ketika orang itu nggak bisa keluar rumah misalnya, dia melayani pengantaran pembelian ya, dengan akad, bisa akadnya itu wakalah ya, bisa pakai akad ujroh seperti itu ya. Nantinya lebih detail macam-macam banyak. Artinya jasa itu banyak sekali. Apalagi di digital, di sosial media ya, kemudian akan menjual jasa Anda. Itu bisa saja ya. Admin sosmed itu juga yang dijual itu jasa ya. Kemudian jasa sewa domain dan sebagainya. Banyak banget ya. Kemudian jasa publisher. Sebenarnya kalau sebagai publisher itu kayak ini ya, YouTuber itu sebenarnya dia namanya itu publisher ya. Membantu publish iklan. Karena bisnis modelnya itu adalah dia itu dapat iklan kan seperti itu. Maka publisher di sini itu ya jasa supaya produknya orang lain dikenal banyak orang. Nah, publisher ini banyak macamnya. Kalau YouTube yang kekinian, kalau dulu ya bisa berupa blog ya, bisa berupa sosial media ya, Facebook publisher ya. Follower saya gede nih ya, siapa yang mau dipromokan produknya? Nah, ini publisher. Ini juga jasa mempublishkan produk-produk orang. Ya cuma nanti kalau YouTube itu kan kerjasama, ada syirkah di situ, perusahaan YouTube dengan YouTubernya ya mempublish produk-produk advertiser. Nah, halal haramnya ya akot-akotnya di sana. Yang pertama kalau jasanya itu misalnya nih ya, tukang jahit. Ya, tukang jahit itu kan jual jasa buat baju kan ya. Maka yang dia harus diperhatikan apa? Ya, dia produknya. Kalau jasa itu, kalau ujroh ya, kalau orang jahit kan ujroh atau ijaroh ya. Itu yang harus diperhatikan ya, dia itu produknya halal ya. Produknya halal kan seperti itu. Kemudian yang diakotkan tadi itu. Kemudian dia harus sesuai dengan janji ya. Ketika jasanya itu, saya jasa membuat website misalnya, saya ini 3 hari selesai, siap. Nah, itu komitmen ya, akotnya. Ya harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ya dosa sebenarnya. Selain dosa juga itu integritas juga sih. Oke, Mas Yusuf, next. Mungkin kalau ada tanya yang lain. Ya, Ustaz. Langsung aja, Ustaz. Dari Bima Arya, Ustadz izin bertanya, apakah aktivitas bisnis dalam Islam itu mengatur atau membatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya, termasuk profit juga? Gimana, Ustadz? Sebenarnya enggak ada sih. Enggak ada. Cuma nanti ada di fikih detailnya. Misalnya gini, artinya jumlah itu apa sih? Kalau nanti itu profit, margin ya. Ya, kayaknya yang dimaksudkan margin ya. Atau kekayaan yang kita dapat. Kalau kekayaan kita dapat itu enggak terbatas. Islam itu enggak membatasi kita itu mau sekaya apa itu enggak dibatasi. Yang dibatasi itu adalah cara memperolehnya. Ya, cara memperoleh kekayaan tersebut diatur. Nah, kalau yang dimaksud itu margin, sebenarnya sunatullahnya itu adalah margin itu yang menentukan pasar sebenarnya. Ya, kita itu sebenarnya tidak bisa menjual seenak kita, tapi mengukur. Ya, misalnya kita jual kaos nih ya, kemudian mau tak jual berapa? Nah, itu kan nantinya kan pasar yang menentukan harganya.
saya jual mahal, ternyata yang lain dengan hal yang sama menjualnya segini, mau nggak mau kita kan turun, ya. Supply and demand di situ juga bermain dan sebagainya, sehingga kita itu sebenarnya nggak leluasa menentukan harga jual atau menentukan profitnya, kecuali Anda bisa memproduksi sebuah barang yang punya value lebih di sana, ya, value, ya. Misalnya kalau sekarang kita ngomong misalnya ya, barang branded misalnya, kenapa sih itu kan produksinya murah banget itu kan ya, tapi kenapa kok harganya itu mahal? Ya, karena mempunyai brand, ya, kita punya intangible aset yang gede, membangunnya pun juga sulit. Ya. Value itu value, ya, value. Makanya setahu saya ketika kita itu ada batasan-batasan yang misalnya kita nggak boleh bertransaksi kepada orang-orang dusun yang nggak tahu harga, sehingga bisa kita kulaan lebih murah dan sebagainya, itu nggak boleh, ya. Tapi secara umum bahwa profit itu silahkan aja ambil, tapi pasar yang menentukan. Kayak gitu Mas Yusuf. Kalau yang dimaksud itu adalah margin, ya, profit margin. Ya. Ya, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan lainnya, Ustaz. Dari Azizazi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana ya menyikapi waktu saat bisnis ketika bisnis di awal masih mudah untuk disambil ibadah-ibadah sunnah. Dan semakin lama kan bisnis itu berkembang, Ustaz. Dan dengan berkembangnya bisnis itu kita sulit untuk membagi ibadah sunnahnya tersebut. Enggak, Ustaz. Itu ya. Ya. Itu sebagai peringatan saja sih ya kepada kita bahwa apakah harta yang kita peroleh itu membawa barokah atau tidak. Salah satunya tanda-tanda barokah harta kita yang kita peroleh itu adalah ketika semakin banyak harta kita, ya, kita itu semakin dekat dengan Allah. Kita itu semakin dekat dengan keluarga. Kita itu semakin banyak ibadahnya. Ya, itu yang saya pahami menilai. Jadi ketika misalnya semakin banyak harta kita, tapi kita semakin jauh dengan Allah, ya diperiksa kembali. Apakah ada akot-akot yang salah di sana? Ya. Apakah ada orang-orang yang kita zolimi? Apakah ada orang-orang yang kita kecewakan dari bisnis itu? Sehingga membuat kita itu jauh dengan Allah. Karena itu biasanya kayak gitu, itu istidraj harta itu kan ya. Ada istidraj di sana. Kita itu kalau bahasa Jawanya itu lupa. Gede supaya kita itu lupa. Kok mudah banget kita mendapatkan harta. Bisnis kita semakin maju. Tapi kita semakin jauh dengan Allah. Hati-hati itu. Ya, bisa jadi ada yang salah dengan bisnis kita sehingga membuat harta yang kita peroleh itu tidak barokah. Kenapa? Kita semakin jauh dengan Allah. Seharusnya semakin banyak harta kita, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak amalnya, ibadah sunnah lebih banyak lagi. Yaitu peringatan buat saya juga seperti itu. Ya, semuanya lah, ya, saling mengoreksi, saling memberikan nasihat, karena sama muslim itu juga harusnya saling memberikan nasihat. Gitu Mas Yusuf. Ya, Ustaz. Ya. Siap. Sudah? Masih banyak sebenarnya, Ustaz. Masih banyak ya. Oke, siap. Pertanyaan-pertanyaannya. Siap. Mungkin ini dulu Ustaz tadi terkait pertanyaan yang sebelumnya juga. Ini dari Mbak Tiara Malisa. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz menyatakan bahwa tidak ada batasan untuk memperoleh keuntungan. Lalu bagaimana dengan monopoli? Apakah monopoli itu diperbolehkan dalam Islam, Ustaz? Nah, ini terkait dengan
milkil mal, artinya kepemilikan harta. Yang kalau yang dimonopoli itu harta yang memang bisa dimiliki oleh individu, ya, itu bisa saja asalkan cara-caranya itu tidak dengan menggunakan cara-cara yang haram memonopolinya, ya. Tapi ketika harta itu harta milik publik, ya, dalam Islam itu kan harta itu kan atau sumber daya atau harta, ya, kekayaan itu kan harta itu kan ada di balik tiga, ya. Pertama milik bisa dimiliki oleh individu, dia miliknya masyarakat secara umum, dia itu harta milik negara, ya. Nah, yang bisa kita bisniskan secara pribadi itu kan yang ini ya, harta individu ini ya, produk-produk yang bisa dijual ya, dikuasai oleh individu. Contohnya misalnya kita di dalam Islam minerba, sumber daya alam, hutan, emas yang banyak, kemudian listrik dan sebagainya, itu aslinya itu punyanya masyarakat. Ya, kemudian negara mengelolanya ya, sebagai servis kepada masyarakat. Nah, yang bisa dimonopoli kan sebenarnya kan yang seperti ini. Memonopoli BBM, memonopoli hutan ya. Misalnya kayak gini nih, misalnya ada HPH ya, hak pengelolaan hutan. Seharusnya hutan itu punyanya masyarakat. Punyanya kemudian negara itu mengatur, bukan kemudian justru malah privatisasi. Salah. Ya. Bisnis kita nggak boleh di situ. Bisnis BBM misalnya. Maksudnya BBM itu produksi ya, bukan jual bensin ya. Artinya mengelola sumber daya alam. Itu yang berhak itu adalah negara dan hasilnya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat sebesar-besarnya. Ya. Posisinya negara dengan masyarakat itu pun bukan posisi berbisnis, bukan penjual dan pembeli, tapi posisinya itu adalah sebagai pelayan sebenarnya. Karena pada hakikatnya premium atau sumber daya alam atau BBM itu sejatinya punya masyarakat, bukan milik negara. Negara itu mewakili saja untuk mengelolanya. Maka di situ monopoli itu ada dan biasanya di situ. Namun ketika kita dalam aspek-aspek yang dibolehkan ya, secara individu untuk dimiliki, untuk dikelola, maka ya tidak masalah misalnya. Cara-caranya dengan yang halal tapi ya. Contohnya memonopoli apa? Monopoli sebuah produk misalnya. Supaya orang lain itu susah masuk ke niche ya, atau apa ya? Niche itu tema atau jenis produk ini, maka aku ada strategi nih ya. Ada yang artinya produkku ini biar bisa masuk ke segala segmen. Ya. Yang lain biar nggak masuk. Ya. Misalnya saya buat yang segmen atas ya, saya buat produk yang wah dengan merek yang sendirikan. Waduh, nanti yang segmen masyarakat yang menengah ini nanti nggak bisa beli dong. Ya kita buat merek lagi, ya. Sehingga semua lapisan masyarakat itu kita kuasai semua. Seperti itu misalnya ya. Itu tidak masalah, asalkan cara-cara yang kita tempuh itu dibolehkan oleh syariat. Ya. Tapi sejatinya kalau itu bermain dengan cara yang fair, ya, tidak ada kezaliman, ya, itu bisnis individu sangat susah sekali dimonopoli. Kecuali ya saat-saat ini misalnya oleh para kapitalis misalnya seperti itu ya.
Kenapa kok kapitalis itu bisa memonopoli? Ya karena negara berpihak kepadanya. Kenapa kok negara berpihak kepadanya? Ya karena sekarang itu kebanyakan memang korporatokrasi. Artinya orang-orang yang berkuasa di negara ini adalah pengusaha-pengusaha. Di mana pengusaha itu ya pasti pengen bisnisnya juga berkembang dengan cara menjadi aristokrasi, jadi pemerintah, jadi pembuat hukum. Ya, pengen monopoli bidang ini, ya udah buat aja aturannya, buat hukumnya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu fair, ya saya rasa nanti pasar yang akan menentukan. Sekali lagi kalau bisnis itu pasti pasar yang menentukan. Apakah produk kita itu bisa dimonopoli atau hanya kita sendiri yang bisa dan sebagainya. Saya rasa susah. Begitu Mas Yusuf, ada yang lain lagi? Sebenarnya masih banyak, Ustaz. Mungkin kita batasi 2 pertanyaan lagi aja, Ustaz. Yang Siap. dari Bin As. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan iklim usaha saat pandemi COVID-19? Dan apakah framework-nya juga harus berubah atau cukup direvisi? Monggo, Ustaz. Ya, satu yang pertama kita harus cepat beradaptasi terhadap perubahan. Ketika sesuatu itu perubahan, ya situasi yang membuat kita itu pasti ini akan terdampak misalnya bisnis kita. Ya mau nggak mau kita harus berubah, cepat beradaptasi. Framework saya kira tidak berubah, tapi model bisnis bisa jadi yang berubah, kan seperti itu. Contohnya misalnya ya, gimana Porsche, ya, produsen mobil-mobil mewah, itu banding setir, tidak memproduksi mobil mewah. Tapi apa? Karyawannya masih tetap bekerja, direksinya masih tetap bekerja, produknya yang diubah, yaitu produk-produk medis. Kan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena gimana mau beli mobil mewah? Orang sekarang itu bertahan membeli sesuatu kebutuhan yang pokok ataupun siap menahan hartanya keluar karena krisis. Ya, hartanya itu kalau bisa itu ya di keep ya. Nah, makanya barang-barang yang tersier itu biasanya berdampak. Maka dia pivotnya berubah dari yang produksi mobil mewah, produksi masker, produksi hand sanitizer, memproduksi APD dan sebagainya yang memang di situ lagi dibutuhkan. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi juga ke dalam bisnis kita. Seberapa kita itu bisa merespon perubahan itu. Kalau misalnya yang kita produksi, produk-produk kita itu memang nantinya itu terdampak oleh krisis ini, maka segera berpikir untuk berganti produk. Ya, berganti produk. Misalnya contohnya properti. Kayak gini masa mau beli rumah, beli ini aja mikir-mikir, nah kayak seperti itu kan ya. Maka ya mau nggak mau ya kita harus melirik produk lain. Kalau nggak bisa produk lain ya mengubah model bisnisnya. Ya, yang kalau dulu itu nggak menerima cash, misalnya menerima kredit atau menerima macam-macam lah ya. Kalau itu menyesuaikan bisnis masing-masing. Ya, kecepatan merubah perubahan, kita merespon perubahan, adaptasinya itu yang harus kita perlukan ketika pada suasana masa-masa pandemi seperti ini. Harus berubah. Ya, mindset kita juga harus open mind. Nggak ada yang harga mati. Jadi loyal dengan produknya. Jelas produk nggak laku di masa pandemi kayak gini masih tetap dijual. Ya itu namanya ya nggak berpikir justru itu akan membunuh diri. Itu Mas Yusuf. Ya, Ustaz, siap. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, sekaligus mungkin juga untuk motivasi orang-orang yang mau berbisnis, Ustaz, pertanyaannya. Jadi dari Marisahan. Assalamualaikum, Ustaz. Mau nanya,
bagaimana cara membangun mental kita dalam berbisnis, sedangkan kita masih awam dengan bisnis atau bisa dikatakan belum punya usaha. Monggo Ustaz. Oh, belum punya usaha. Ya, memulainya. Yang susah itu adalah berani memulainya, tapi bukan nekat. Ya, memulai tapi penuh tidak ada cara lain untuk berbisnis kecuali memulainya. Ya, kalau kita diam masih mungkin ya sebenarnya pilihan sih bisnis itu pilihan. Orang yang jadi bisnismen itu bukan orang yang kemudian mulia, enggak. Ya. Kemuliaan itu kalau manusia itu bukan karena profesinya, tapi karena ketakwaannya. Ya. Orang yang mulia di depan Allah itu orang yang paling bertakwa. Jadi ketika misalnya berbisnis kemudian membuat kita nggak takwa, makanya nggak mulia, kan seperti itu. Lebih mulia karyawan, lebih mulia jadi guru, lebih mulia yang lainnya seperti itu. Tapi kesempatan untuk berbuat lebih itu bisa jadi Anda ketika memulai bisnis. Ya, dengan bisnis Anda bisa bangun pesantren, memuliakan guru, memuliakan kiai. Dengan berbisnis Anda bisa menghidupi jalan rezeki, menjadi jalan rezeki orang-orang lain, karyawan-karyawan Anda. Dengan berbisnis Anda bisa bermanfaat ya dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kesempatannya lebih terbuka. Ya. Maka tidak ada kata lain ya, udah mulai aja. Ya, udah mulai aja. Bisnis yang sukses itu bisnis yang dimulai. Bisnis yang sukses itu bisnis yang dimulai. Bisnis yang action. Nah, kalau wacana ya entah sampai kapanpun ya pasti tidak akan pernah berhasil kalau cuma wacana. Bisnis wacana, berwacana bisnis sebagainya. Gitu Mas Yusuf. Ada pertanyaan kalau ada pertanyaan lain mungkin nanti ditampung aja. Nanti kalau ada kesempatan mungkin saya akan membahasnya secara khusus. Gitu Mas Yusuf ya. Siap Ustaz. Jadi berarti dibahas di channelnya Ustaz Pompi ya. Bisa dicari mungkin ya Ustaz. Kalau waktunya cukup masalah loh, saya kan bebas. Nah nanti ini soalnya ya ini yang jadi moderator tuh juga terikat waktunya. Udah mau jam kerja nih. Kan kayak gitu kan ya. Ya Ustaz, mungkin nanti bisa dijawab di lain waktu ya Ustaz. Insyaallah. Siap. Sebelumnya untuk teman-teman saya umumkan untuk jadi di Dakwah Islam ini setiap harinya sampai 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah kita akan bakal ngadain kajian online. Nah, itu di setiap jam 8 sampai jam 9 malam dan ba'da subuh jam 5 sampai jam 6 pagi ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe di channel Dakwah Islam TV, share sebanyak-banyaknya video yang ada di situ. Dan jika apabila teman-teman ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk keperluan dakwah, khususnya untuk kemudahan serta kelancaran ya, dan biar ada upgrade di media sosial kita, nah, teman-teman bisa berinfak di rekening di bawah ini ya. Oke, sebelumnya jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang udah bergabung di channel Dakwah Islam TV, dan jazakallah khairan kepada Ustadz Pompi atas penjelasannya dan pemaparannya tadi. Dan kita tutup mungkinnya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa tetap stay tune terus di Dakwah Islam TV ya. Semoga apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi